Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom tentara Allah. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kami mengucap syukur kami ada sebagaimana kami ada. Saya dan anak saya Jeffrey. Kami bersama-sama melayani Tuhan. Kami bersama-sama bersatu untuk mengembalikan kasih cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami terus menerus. Saya secara pribadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan belajar untuk hidup. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya Tuhan, saya mau serahkan untuk Engkau. Sampai kadang-kadang saya ngomong sama Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Karena saya secara pribadi saya tahu Tuhan bekerja luar biasa di dalam hidup kami. Kami melihat kami bertumbuh di gereja ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dari mulai saya cuma seorang ibu rumah tangga. Sampai Bapak Ibu bawa anak-anak kami menjadi besar. Anak-anak kami tumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Ya keluarga kami terus bersatu hati untuk mengasihi Tuhan. Membalas cinta kasih Tuhan. Dan di tempat ini, di gereja ini. Kami mendapat rema demi rema. Kami mendapat petunjuk demi petunjuk. Apa yang Tuhan berikan kepada Pak Obaja, Pak Sur, Jonathan dan Bonita, itu yang menjadi rema setiap hidup kami. Hidup pribadi saya secara pribadi. Bahkan dalam kondisi apapun, saya melihat bahwa Tuhan yang bekerja atas gereja kami. Saat saya boleh menerima, seperti yang Pak Obaja sampaikan, lawatan Tuhan itu sudah disediakan, mujizat Tuhan itu sudah disediakan. Semuanya Tuhan sudah berikan. Asal kita mau percaya dan lakukan, engkau menerima, engkau akan mendapatkan. Kuncinya adalah di dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya ngomong sama Tuhan. Waktu saya dipindah Bapak Ibu ke Semarang, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya pelayanan di Klaten. Tapi saya ada di Semarang. Saya nggak bisa apa-apa. Secara kondisi, secara apapun saya nggak bisa. Tapi pada waktu Tuhan ngomong, aku mau hatimu. Aku mau hidupmu yang terus cinta kepada Tuhan. Aku mau engkau 100% untuk membalas cinta kasih Tuhan. Saat itu Bapak Ibu saya dibangkitkan kembali. Dan puji Tuhan media membantu kami untuk kami melayani secara online. Walaupun saya di Semarang tapi pemuritan semuanya berjalan dengan baik. Dan suatu saat gereja kita mulai masuk di dalam kegerakan yang luar biasa. Saya mau Tuhan bawa saya masuk di dalam kegerakan itu. Bawa saya Tuhan untuk terlibat. Dan saya merasakan dan saya mendapatkan kebesaran Tuhan yang besar. Dan pada waktu UC Bapak Ibu saya memang gak bisa hadir. Saya cuma hadir pada hari yang pertama karena kami sepakat keluarga untuk ikut Holy Land. Jadi saya mengatur cuti saya semaksimalnya mungkin Bapak Ibu untuk saya bisa berangkat. Karena Holy Land itu dibutuhkan waktu 10 hari. Paling enggak 8 hari kerja saya harus ambil cuti. Jadi saya atur semua belum kegiatan-kegiatan saya di keluarga Allah Klaten. Ya, saya sedemikian rupa untuk berusaha untuk melakukannya yang terbaik. Saya ngomong, saya turut apa yang Tuhan mau. Dan suatu saat setelah UC gereja kita keluarga Allah Jakarta ya ada melakukan grand opening ya, saya rindu untuk saya bisa hadir. Tuhan, saya mau melihat, merasakan bersama-sama dengan keluarga Allah Jakarta untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya rindu Tuhan ada di sana. Saya mau Tuhan, bukan sekedar saya melihat kemegahan, kemewahan yang ada di gedungnya, tapi saya mau melihat kebesaran Tuhan yang terjadi di gereja saya. Karena saat saya bisa melihat, firman Tuhan katakan, apa yang engkau bisa lihat, itu yang akan Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan itu yang saya mau Bapak Ibu saya cari. Cuma saya nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Saya mau izin, saya mau itu bulan September ya tanggal 21 padahal Holy Land dilakukan bulan Oktober. Belum saya udah izin yang pada waktu UC saya atur semuanya. Terus akhirnya saya ngomong saya doa. Anak saya tanya, Mama mau ke Jakarta. Nggak tahu Jeff, saya belum tahu planning. Kalau semua pekerjaan beres, bagaimanapun juga saya harus bertanggung jawab atas pekerjaan saya Bapak Ibu. Kalau pekerjaan Mama beres, kita berangkat. Nah, mama saya kan kalau Bapak Ibu kenal namanya Mak Yok ya, kalau sering dipanggil ya. Mak Yok tak suruh berangkat dulu sama rombongan dengan Bu Agus Suryo ya. Udah Mami berangkat duluan aja deh. Mami yang punya waktu longgar, yang bisa ya udah kita berusaha untuk Mami juga bisa merasakan itu semua ya. Karena puji Tuhan Bapak Ibu pada waktu saya capek, pada waktu saya pusing ya, saya pulang dari Semarang, rumah saya Bapak Ibu dipakai untuk komsel.
itu menjadi kekuatan pribadi di dalam hidup saya. Mak Yo itu selalu pakai rumah saya sebagai komsel. Jadi saya letih, saya ada di atas, di lantai 2 Bapak Ibu, saya mendengarkan komsel. Kekuatan itu muncul di dalam hidup saya. Sesuatu yang besar itu membangkitkan iman percaya saya. Sehingga saya, Tuhan, aku mau masuk terus pelayanan. Aku mau terus Tuhan ada di dalam kegerakan yang besar ini. Dan itu Bapak Ibu, saya mengajak, ayo, walaupun mungkin sesederhana rumahmu, pakailah untuk komsel. Berdampak bagi hidupmu dan berdampak bagi keluarga-keluarga yang lain. Dan berdampak bagi lingkungan yang sekitarnya Bapak Ibu, saya percaya. Dan saat itu saya ngomong sama Jeffrey, ya udah kita berdoa aja Jeff. Kalau memang kita bisa dibawa Tuhan di dalam ke Jakarta, kita berangkat. Ya, akhirnya oleh kasih karunia Tuhan, saya hari Selasa itu Bapak Ibu, hari Senin ya? Kita nyusul hari yang Senin. kedua, jadi hari Selasa. Iya, yang hari Selasa, yang hari kedua. Karena saya kalau misalkan izin, saya ngomong sama Jeffrey. Kalau mama izin ya mama gak mungkin 2 hari, cukup 1 hari ya. Setelah hari Selasa sore saya selesai semua, saya ngomong sama atasan saya. Bu, saya mau izin sehari untuk hari Selasa aja. Rebunya ya puji nama Tuhan saya handle satu area, jadi saya bisa bekerja di area saya di Tegal, Pekalongan, Kudus, dan Semarang Bapak Ibu. Saya ngomong nanti hari Rebo, saya izinnya hari Rebo, hari Kamis saya ngantor di Tegal. Saya pikir kan Jakarta Tegal deket ya Bapak Ibu ya. Saya ngantor di Tegal, Jeffrey sama driver saya istirahat. Ya di situ nanti saya pulang ke Semarang, Jeffrey pulang ke Solo. Kami udah atur seperti itu dan malam itu juga saya ngomong sama Jeffrey, ayo kita berangkat. Saya ngomong sama driver saya, Pak, mau berangkat malam ini atau mau berangkat pagi? Kalau mau berangkat pagi ya nggak apa-apa karena acaranya masih Rebo jam 7 atau mau berangkat malam jam 9. Tapi driver saya ini selama saya nggak bawa nggak dengan Pak Tamsil lagi, saya pelayanan bersama-sama dengan Pak Bagus driver saya. Jadi setiap saya udah begitu dia jalan, saya tidur Bapak Ibu. Begitu dia jalan, saya tidur. Kita saling gantian seperti itu dan puji Tuhan kami semuanya melayani bersama-sama. Nah singkat cerita akhirnya kami berangkat malam harinya jam 9, Jeffrey dari Solo ya jemput saya di tempat saya di Semarang. Sampai di Semarang saya ngomong sama Jeffrey. Saya di dalam hati Tuhan ngomong ganti mobil. Jangan pakai mobil yang agak besar. Pakai mobil yang kecil aja supaya kamu bisa lebih nyaman. Wah udah malam-malam sampai di depan saya jam 10. Padahal saya tuh gak pernah bisa naruh mobil jadi saya valet. Saya ngomong sama orang apartemen, Pak saya mau ambil mobil. Oh iya Bu, akhirnya kami tukeran mobil Bapak Ibu. Di situ tukeran mobil. Setelah tukeran mobil, begitu saya duduk, saya lihat IG-nya Jeffrey. Ya, IG-nya Jeffrey itu adalah orang yang bawa pedang gitu untuk siap berperang. Saya langsung duduk, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mau lihat kebesaran-Mu yang dahsyat di keluarga Allah di keluarga Allah Jakarta. Tapi kenapa saya harus berperang malam ini? Saya enggak mau Tuhan. Saya mau menyaksikan, saya mau menikmati, saya mau bersuka cita, saya mau bersorak-sorai, saya begitu. Tapi Tuhan ngomong, duduk, diam, tenanglah. Aku berperkara atas hidupmu. Saat Tuhan kasih rema, saat Tuhan kasih instruksi seperti itu Bapak Ibu. Saya duduk di belakang, saya akhirnya ganti mobil, kami naik sedan, Jeffrey di depan, driver bawa mobilnya dan saya di belakang. Ya sudah Tuhan, seperti biasanya kamu melayani Tuhan, lakukan. Ya sudah, karena Tuhan sudah bilang gitu, saya santai Bapak Ibu, saya tidur, saya damai sejahtera. Ya sudah Tuhan, pokoknya Tuhan yang berperkara atas hidup saya. Dah. Akhirnya kami jalan. Di kilometer 119 Bapak Ibu kami udah istirahat 2 kali. Di kilometer 19 ternyata driver saya ngantuk. Dan kejadian yang luar biasa atas kami semua bertiga. Ya, mobilnya menabrak tiang jalan itu. Ya, tiang jalan itu jedar gitu. Semua yang kami lakukan saat itu saya benar-benar gak pakai seatbelt, saya tidur gitu seperti itu. Jeffrey di depan pakai seatbelt, driver pakai seatbelt. Tapi luar biasanya saya melihat saat itu pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kami bisa ada sampai dengan hari ini Bapak Ibu ini
gambar mobil kami yang berantakan, ya bannya pecah dan itu sangat itu langsung pecah. Jadi begitu nabrak jeder itu bannya pecah. Ya sudah nggak bisa apa-apa, semua airbag yang ada di mobil itu 7 airbag keluar semua Bapak Ibu. Dan pada waktu saya tidur itu saya nggak pakai seatbelt sama sekali. Saya bangun, saya langsung ngomong gini, Jeff ini apa? Karena di atasnya kanan kiri itu airbag semua muncul Bapak Ibu. Saya ngomong saya, Jeff ini apa? Dia dengan tenang dia ngomong, Mama itu airbagnya keluar semua. Kita kecelakaan. Saya langsung, kita kecelakaan ya? Saya langsung gitu. Terus saya langsung ngomong driver saya, Pak Bagus ngantuk ya? Iya Bu, maaf Bu. Ya sudah, tadinya saya tenang Bapak Ibu. Begitu saya keluar dari mobil, ya semua kaca semua kan gelap gitu Bapak Ibu. Saya keluar, saya lihat kondisi mobil saya dari ujung depan sampai ujung belakang itu peyot sama sekali Bapak Ibu. Saya itu bingung, kenapa saya masih ada Tuhan? Kenapa Tuhan selamatkan saya? Kenapa Tuhan ratakan kebesaran Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami? Kami bertiga Bapak Ibu, tidak ada lecet sama sekali. Hanya tangan saya ini kecil tuh lecet Bapak Ibu. Saya nggak kebentur apapun, saya nggak kena apapun. Melihat kondisinya saya ngomong ya ampun Tuhan. Tanpa perlindungan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, saya nggak bisa lanjut. Semua kami bertiga selamat, semua kami bertiga tidak kekurangan satu apapun. Kami ngomong dan saat itu Bapak Ibu di mobil saya itu ada pujian penyembah itu jam 4 pagi. Terus saya karena di luar dingin banget, anginnya besar, saya masuk sama Jeffrey, saya ngomong, yuk kita mesbah doa pagi di dalam mobil. Karena semua rusak, yang ada hanya pujian dan penyembahan. Dia ngomong, Mama, di dalam pujian dan penyembahan ada kekuatan Tuhan yang dahsyat. Di dalam pujian dan penyembahan ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Di dalam pujian dan penyembahan ada covering ilahi yang luar biasa. Kami memuji menyembah Tuhan sampai akhirnya bantuan datang Bapak Ibu. Tapi luar biasanya saya bisa tenang, saya bisa selesaikan semua. Jam 11 sampai jam 11 siang driver saya masih bingung. Driver saya masih shock gitu ya Bapak Ibu. Dia nggak makan sampai 2 hari. Tapi oleh kasih karunia Tuhan saya bisa menyelesaikan semua mobil, semua apa saya selesaikan semua. Sampai bayar tiangnya itu Bapak Ibu 15 tiang kami nabrak Bapak Ibu. Saya selesaikan semua dan terus saya ngomong, Jeff kita pulang ke Solo atau kita terus? Dia ngomong lagi, konfirmasi lagi. Saya sebetulnya siap untuk terus Bapak Ibu. Tapi saya butuh konfirmasi dari anak saya. Jeffrey ngomong, Mah kita dibawa Tuhan. Katanya Mama kita mau lihat kebesaran Tuhan. Aku enggak ada apa-apanya. Ayo Mah maju terus. Ayo ke Jakarta. Kita lihat, kita bersuka cita di sana. Akhirnya puji nama Tuhan. Saya sampai di Jakarta Bapak Ibu. Dan oleh kasih karunia Tuhan saya juga bisa pulang dengan selamat. Saya bisa menyaksikan, saya ceritakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Sampai satu kantor saya ngomong luar biasa loh Bu. Coba Bu MRI semua hasilnya. Karena mereka melihat saya karena nggak pakai seatbelt sama sekali. Driver saya juga melihat saya sudah nggak mungkin nggak ngomong nggak apa-apa. Mungkin ibu ini sudah pingsan. Tapi saya begitu bangun saya nggak kerasa apa-apa, kacamata masih nempel Bapak Ibu. Dan saya nggak kena apa-apa. Terus begitu saya pulang sampai rumah saya ronsen semua. Gak ada benturan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu juga Jeffrey, begitu juga driver saya. Saya melihat pada waktu anak-anak Tuhan melayani Tuhan. Pada waktu anak-anak mencari Tuhan. Pada waktu anak-anak bersama-sama untuk rindu, untuk membalas cinta kasih Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata. Dan itu yang kami dapatkan Bapak Ibu. Dan luar biasanya di sana kami bisa bersuka cita. Dan pulangnya saya bersyukur ada beberapa, kan saya bingung pulangnya karena kan kami rencana pulangnya naik mobil saya. Rombongan bisnya ternyata ada slot buat kami berdua. Dan di kilometer 119 tiba-tiba Bu Agus Suryo ngomong, ayo Yul kesaksian. Di tempat kejadian itu kami berdiri tegak. Kami ngomong Tuhan sudah kalahkan maut di tempat ini. Tuhan sudah nyatakan kebesarannya di tempat ini. Persis sekali Bapak Ibu. Gak pernah kami bayangkan. Tapi di bis itu pulangnya pas di kejadian di situ. Silakan Yuli bersaksi. Aku juga gak tahu loh kejadiannya di tempat itu gak tahu. Tapi luar biasanya saya bisa
belajar, Tuhan, Engkau berperang atas hidup kami secara pribadi. Engkau nyatakan kuasa-Mu, kebesaran-Mu atas hidup kami pribadi. Dan di tempat itu saya ngomong, di dalam nama Tuhan Yesus, saat aku ikut Engkau Tuhan, saat aku bersama dengan Engkau Tuhan, sehelai rambutku pun Tuhan, Engkau yang menjagai aku, Engkau yang memimpin aku, Engkau yang menyertai aku. Dan itu yang membuat kami bangkit. Dan luar biasanya karena kami sudah diselamatkan, memang kami rindu Bapak Ibu untuk ikut Holy Land satu keluarga. Selama masa pandemik memang kami gak keluar apa-apa, maksudnya kami biasa memang setahun sekali kami liburan. Kami sekeluarga ngomong, uangnya dicelengi aja ya Mah, buat ikut Holy Land bersama-sama. Kalau mungkin kejadian yang tentang kecelakaan itu saya gak ikut sampai Holy Land. Tapi saya tangkap Tuhan. Engkau sudah selamatkan kami keluar. Engkau punya maksud rencana yang lebih besar lagi bagi kami sekeluarga. Akhirnya kami tetap menetapkan hati kami, ya sudah. Setelah masa pandemi, setelah selesai, pada saat nanti gereja memberitakan ikut Holy Land, mau gak mau pokoknya kita ikut. Itu kerinduan kami Bapak Ibu. Anak saya sampai diajak saudara-saudaranya ke Bali, dia gak mau. Mah, uangnya simpeni untuk kita ikut Holy Land aja. Kalau sudah cukup ya buat nanti sangunya. Dia sampai segitu loh Bapak Ibu. Saya kan cuma ke Bali. Enggak, sampai kemana pun dia ngomong enggak. Elin sama Jeffrey ngomong aku mau Holy Land Mah. Aku mau ikut Holy Land. Aku mau rindu Mah. Melihat lagi kedahsyatan kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Ya sudah, karena saya orang tua dan kami sudah menabung bersama-sama. Akhirnya saya, Jeffrey, Elin, dan mama saya, Mak Yok, kami berempat bisa bersama-sama ikut Holy Land. Mendapat berkat yang luar biasa yang boleh Tuhan berikan atas hidup kami sekeluarga. Dan saat itu Bapak Ibu, kami berangkat akhirnya bersama-sama. Di Oktober ini saya mendapat satu anugerah Tuhan di mana keluarga kami, Jeffrey Bapak Ibu, nanti bisa menyaksikan sendiri. Pada waktu saya di sana, saya dapat satu hal secara pribadi saya. Kami kan sering sharing sama anak-anak. Saya sering sharing sama anak-anak. Non, kamu dapat apa? Jeff, kamu dapat apa? Kan nantinya Jeffrey yang akan menyampaikan sendiri apa yang dia dapatkan. Dan saya ngomong sama mama saya, Mak Yok, kamu dapat apa? Mak Yok yang pertama dia dapat pada waktu di gereja di mana Petrus dipanggil. Ya, dia mendapat sesuatu yang kayak beban pelayanannya dia selama ini. Mama saya aktif di Komsel Bapak Ibu. Dan dia senantiasa, saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan kok Tuhan taruh hati jiwa-jiwa atas mami saya itu cepet banget ya. Kalau ngajak orang gitu ya Bapak Ibu sesederhana itu dia ngajak dia bisa langsung, oh ya wis Mak, ya aku ikut. Kok aku gak bisa kayak mami saya ya. Ternyata Tuhan punya kita punya talenta masing-masing untuk saling melengkapi. Dan saya boleh melihat itu ada di dalam hidup mami saya. Dan terus dia ngomong nih, aku ya Yulia, di situ pada waktu Pak Obaja menyampaikan firman itu kondisinya panas banget. Katanya mami saya itu mau geser karena semuanya pada geser. Ya di depan Pak Obaja itu mami, saya juga kepanasan saya geser. Mama saya itu mau geser nggak bisa Bapak Ibu. Karena kayaknya kakinya disuruh di situ suruh dengerin terus Pak Obaja padahal panas banget tapi tetap suruh dengerin dan tiba-tiba di dalam hatinya itu kayak ada orang yang lepasin semua beban pelayanannya, semua hatinya benar-benar dipulihkan, semua hatinya katakan Pak Obaja kalau engkau mengasihi aku ayo gembalakanlah domba-dombaku. Terus seperti itu Bapak Ibu. Mungkin selama ini kalau mami saya bilang selama ini mungkin aku ya komsel. Tapi kadang-kadang aku masih pikir engkau meh disuguh opo, engkau meh piye gitu ya Bapak. Masih merepotkan semua itu. Tapi pada waktu itu dia dapatkan satu hal untuk pelayanannya, untuk komselnya. Dia dibawa Tuhan satu kemenangan, satu pembaharuan pelayanan, satu rekomitmen secara pribadinya dengan Tuhan di tempat itu juga. Dan saya juga mendapatkan Bapak Ibu banyak sekali perjalanan demi perjalanan yang kami dapatkan secara pribadi maupun secara corporate. Saya bilang secara corporate, karena saya ngomong sama keluarga Allah Klaten. Saya sudah pernah ke Holy Land untuk pribadi saya. Saat ini saya berangkat untuk keluarga Allah Klaten. Saya berangkat untuk kegerakan gereja ini. Saya mau maju terus bersama Tuhan. Saya ngomong sama pelayan Tuhan seperti itu. Jadi semua doa-doa yang akan kami bawakan. Bukan mendewakan, bukan membahalakan. Tapi saya rindu untuk satu kegerakan itu saya bawa. Dan saya mau impartasikan, saya berangkat untuk kegerakan gereja ini. Akhirnya saya sampai di situ Bapak Ibu, saya dapat perjalanan demi perjalanan
yang lebih benar-benar memberkati saya secara pribadi saat di Sungai Yordan. Saya nggak ikut masuk di dalam baptisan karena waktu itu Pak Jo sama Pak Obaja yang melayani baptisan, nggak ada lagi orang yang membantu. Karena saya sudah setiap sebulan sekali di keluarga Allah Klaten ada baptisan Bapak Ibu. Jadi saya membantu untuk ikut melayaninya. Jadi saya yang mengatur untuk maju. Jadi saya nggak ikut tenggelam, saya nggak ikut masuk tenggelam itu enggak, tapi saya membantu. Tapi justru di situ Bapak Ibu, saya mendapatkan satu, Tuhan itu benar-benar seperti yang Tuhan nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, pada waktu Tuhan Yesus itu dibaptis, dia katakan, saya baca ayatnya Bapak Ibu. Di dalam Markus 1 ayat yang ke-11, lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saat itu kasih Tuhan benar-benar dinyatakan, hanya bukan untuk saya, tapi Tuhan nyatakan pada waktu Pak Obaja membaptis itu hanya beberapa yang baptisan, yang lainnya cuma rededikasi kembali. Tapi saya melihat saat itu banyak jiwa-jiwa Bapak Ibu yang di situ untuk maju ke depan, untuk ngantri Tuhan. Di situ saya melihat Tuhan, Engkau bawa saya seperti ini. Engkau bawa saya melihat satu kegerakan yang besar. Engkau bawa saya spektakuler yang luar biasa. Mampukan saya Tuhan. Tapi firman Tuhan ini terus katakan, engkau anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Engkau anak yang kukasihi, kepadamulah berkenan. Dan itu terus yang terngiang-ngiang di dalam hidup saya. Karena saya ngomong Tuhan, saya terbatas. Saya manusia terbatas. Tapi saat saya mengandalkan Tuhan, Tuhan yang tidak terbatas. Amen. Ada, menyertai, melengkapi, amen, melindungi, mengcover setiap kehidupan saya secara pribadi. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, itu yang benar-benar membangkitkan. Makanya sudah setelah selesai baptisan, saya sama anak-anak saya pegangan gini. Saya ngomong sama Pak Obaja sama Pak Jonathan, Pak, doakan kami. Doakan kami, untuk kami bisa dipakai Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Banyak jiwa-jiwa yang butuh untuk namanya keselamatan. Untuk kasih karunia itu diberitakan. Doakan kami. Dan di situ Bapak Ibu saya lihat, benar-benar saya lihat. Tuhan, Engkau berperkara, Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau luar biasa di dalam hidup kami secara pribadi. Dan satu lagi Bapak Ibu, mujizat kesembuhan terjadi buat anak saya yang perempuan. Anak saya yang perempuan sudah langsung balik ke Surabaya karena dia harus kuliah. Selama dari SMP, dia ini sininya sakit. Ini anak saya yang kecil. Dia ini sininya sakit Bapak Ibu, punggungnya. Jadi karena dulu di SMP-nya dia salah olahraga. Jadi posisinya itu sakit. Ya, posisinya sakit. Dulu pernah ngomong sama saya. Terus saya ngomong, saya sempat bawa ke dokter dan lain sebagainya. Akhirnya dia nggak pernah ngomong lagi Bapak Ibu. Singkat cerita dia rasakan itu nggak enak, nggak nyaman sama sekali. Ya, tapi pada waktu dia rasakan, kamu dapat apa non? Dia ngomong, Ma, aku dapat pada waktu jalan salib di Via Dolorosa. Tuhan katakan kepadaku, kamu kalau melayani Tuhan, kamu kalau mau sama Tuhan, kamu kalau mencintai Tuhan, sampai finish strong. Jangan tanggung-tanggung sampai selesai. Tuhan sudah kerjakan semuanya sampai selesai. Tuhan berikan kasihnya sampai selesai. Tuhan berikan anugerahnya sampai selesai. Jangan tanggung-tanggung. Dan waktu dia ngomong, dia jalan, dia bertemu pribadi dengan Tuhan pada waktu di situ. Dan saat ini dia katakan, Ma, aku sudah sembuh. Tuhan sudah sembuhkan. Punggungku sudah sembuh, Ma. Selama SMP bertahun-tahun Bapak Ibu dia ngomong ke saya sekali bawa ke dokter, tapi terus dia ngomong sudah sembuh. Tapi sebetulnya dia ini selama ini cuma kasihan sama saya. Jadi dia gak pernah ngeluh, tapi merasakan kesakitan, gak nyaman sama sekali. Tapi di Holy Land itu dia mendapatkan mujizat kesembuhan. Karena dia tahu Tuhan sudah selesaikan semua di kayu salib. Tuhan sudah selesaikan dan berikan mujizat yang terbaik bagi anak saya. Dan itu satu berkat yang luar biasa yang boleh kami terima. Bukan kuat, bukan gagah Bapak Ibu. Tapi kalau engkau rindu, kalau engkau haus, kalau engkau mau, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang besar di dalam hidup kita semua. Dan untuk kesaksian berikutnya mungkin Jeffrey akan memberikan apa yang didapat dari Holy Land. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, shalom semuanya.
Kalau boleh tadi dirangkum itu ya, kalau jadi satu, kalau boleh dirangkum yang tadi panjang itu sebenarnya satu hal. Firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu semuanya pasti terjadi kalau kita imani. Amin. Amin. Ketika kita mengalami crash tabrakan tadi, ketika kita mau berangkat ke PIK, Tuhan kerjakan seperti yang ada di Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun di dalam api, Tuhan menjaga dan keluar dari api. Amin. Tidak ada satu luka sedikit pun. Sama Amin. Dengan kami bertiga, Sadrak, Mesak, Abednego. Saya, mama dengan driver. Keluar habis kita tabrakan, kita sama-sama lihat-lihatan gini, lukanya apa? Enggak ada. Enggak ada luka sama sekali, enggak ada. Sama sekali tidak ada luka dan akhirnya kita berangkat lagi ke PIK. Sama halnya saudaraku, sebenarnya jujur ya, ini kalau boleh jujur saya itu juga agak takut naik pesawat Pak Baja. Saya itu juga agak takut naik pesawat karena kejadian di PIK kemarin, kita mau pelayanan aja mengalami kecelakaan. Aku takut nanti gimana ya, dengan naik pesawat atau naik apa, atau waktu di sana atau gimana. Tapi satu hal Tuhan bicara, firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ketika engkau berjalan sesuai dengan visinya Tuhan, ketika engkau berjalan sesuai dengan agendanya Tuhan, amin. Tuhan yang menjamin amin. Sampai amin. Dengan akhirnya engkau pulang dengan selamat membawa berkat dan kesaksian. Dan akhirnya apa saudaraku, kita berdua di tempat ini berdiri untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Yes. Bahwa semuanya yang Tuhan rancangkan itu semua baik. Amin. Dan sungguh saat saya ada di Holy Land, satu hal yang saya tangkap sungguh-sungguh, satu hal yang menyentuh sangat-sangat membekas di hati adalah ketika saya naik ke Gunung Sinai. Sulit, ya sulit. Dingin, ya lumayan dingin. Ketika saya naik, kita naik dulu pakai unta saudaraku. Kalau kita naik unta kan gampang saudaraku. Ada yang bantu, ada yang nolong. Ketika sampai ke pos A, kita mau ke pos B, kita jalan kaki semua. Sebenarnya mudah saudaraku, tapi di sana itu saya nuntun ibu-ibu, jadi ya agak lama. Saya nuntun sampai akhirnya sampai ke puncak, saya juga masih nuntun, jadi ya mungkin agak berat sedikit. Nah, ketika saya sampai di atas, saya bersama Pak Jo duluan sampai di atas, kita melihat ada gua di situ, di mana dipercaya di situ adalah tempat Musa mendapatkan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Waktu perjalanan sebelum Holy Land, satu hal di dalam hati, saya puasa, doa puasa, Tuhan aku rindu, Tuhan aku mau, Tuhan aku itu pengen banget. Aku gak mau melewatkan satu titik pun, sekalipun aku di pesawat, sekalipun aku di hotel, sekalipun aku lagi makan, sekalipun aku di toilet, Tuhan harus bicara sama aku setiap saat. Ketika 10 hari itu Tuhan tidak berhenti berbicara satupun. Satu hari pun Tuhan tidak berhenti berbicara. Setiap saat dia berbicara. Setiap saat dia sungguh-sungguh memberi remanya. Amin, dan satu hal, ketika saya sampai di atas puncak Gunung Sinai, satu hal Tuhan bicara. Ini loh, dimana Tuhan memberikan Musa, aku juga akan memberikan kepadamu. Ternyata Tuhan memberikan apa saudaraku? Tuhan memberikan satu kunci. Aku tanya sama Tuhan, Tuhan ini kunci apa? Karena sebelumnya saya sudah mendapatkan kunci. Waktu saya sebelum pelayanan musik juga saya pernah mendapatkan mimpi Tuhan itu memberikan satu kunci praise and worship. Di mana saya keluar dari mobil, itu mimpinya saya keluar dari mobil, tiba-tiba di situ banyak pujian, penyembahan. Ada satu sosok itu datang menghampiri saya, membawa kotak, dibuka isinya kunci. Tuhan bicara, ini kunci buat kamu untuk memimpin praise and worship. Pada saat itu saya belum bisa main gitar. Ini gitar saya keliling sampai Yerusalem saudaraku. Gitar dari Solo saya keliling sampai Holy Land. Puji nama Tuhan. Dan sungguh-sungguh ternyata ketika saya mendapatkan kunci itu Tuhan perlengkapi, akhirnya bisa bermain musik, bisa memimpin praise and worship. Dan ternyata Tuhan di atas Gunung Sinai Tuhan memberikan satu kunci lagi. Tuhan ini kunci apa? Tuhan ini buat apa lagi? Bukannya yang kemarin sudah ada. Tuhan ternyata mau perlengkapi lagi. Ini kunci untuk dimana kamu nanti memberitakan Injil. Untuk sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Apalagi nih Tuhan, maksudnya apa? Dan ternyata ketika Tuhan setelah memberikan kunci, dia tidak hanya sekedar memberikan kunci. Dia memberi pedang. Dia memberi pedang. Saya baru ingat kalau mama bilang, oh ya dulu feed Instagramku itu
story-nya bawa pedang. Aku tuh baru ingat di sini, saya baru ingat, oh iya, pedang itu buat apa sebenarnya Tuhan? Dan ternyata saya nggak ngerti. Sampai kemarin itu kita puji Tuhan, Youth and Teens Impact Global merayakan ulang tahun yang ke-22. Saya datang di tempat ini, sebenarnya saya nggak mau datang karena capek. Tapi saya juga nggak mau kalah sama Pak Obaja. Pak Obaja itu nggak pernah capek, saudaraku. Pulang Holy Land langsung pelayanan, ngisi seminar. Pulang itu langsung ikut youth. Masa yang muda-muda kalah? Ayo yang muda jangan kalah. Ya. Terus ketika saya sampai di tempat ini, satu hal ternyata temanya double. Temanya itu double. Apa itu double? Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan apa yang saya dapatkan pedang itu. Tapi Tuhan bicara, ini loh. Akan aku bukakan, singkapkan satu hal. Arti dari pedang itu sendiri itu apa. Dan ketika ayat remanya dibukakan, ketika itu sungguh-sungguh dibacakan oleh Ko Agung waktu kemarin, ternyata begini, di Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin. Dan ternyata kunci itu dipakai supaya saya secara pribadi bersama dengan keluarga bisa dipakai untuk bersaksi sampai ke ujung bumi. Amin. Dan ternyata Tuhan bicara, pedang itu apa Tuhan terusan? Artinya apa? Gak lama setelah saya tanya dalam hati itu kok Agung bilang, pada zaman Alkitab dulu, anak muda yang berusia 22 tahun harus ikut perang. Dan pasnya saudaraku, saya itu umur 22 tahun. Kok Agung bilang, umur 22 tahun anak muda di sana itu harus ikut perang, harus diperlengkapi. Nah selama ini tuh saya cuma diperlengkapi sama kunci-kunci. Dan pada kemarin itu akhirnya Tuhan perlengkapi saya dengan pedang. Dan sungguh-sungguh, oh Tuhan ini ternyata maumu. Oh Tuhan ternyata ini yang sungguh-sungguh Tuhan rindukan. Ayo, sungguh-sungguh, ayo. Sampai gak ada kata lain selain ayo, Tuhan itu menunggu. Tuhan itu menunggu kita semua sebenarnya. Tuhan itu sebenarnya mau memberkati kita. Amen. Tuhan itu sebenarnya mau mengadakan mujizat bagi kita semua. Tuhan menunggu sampai kita siap. Dan ketika Tuhan melihat kita siap, Tuhan pasti perlengkapi. Yes. Makanya kalau misalnya kita di tempat ini, mungkin kalian Bapak Ibu Saudara semuanya mulai sedikit kehilangan greget. Nih ya, kehilangan gregetnya untuk ikut Miracle Night Worship. Padahal hari ini, padahal malam ini, saudara semua yang mengikuti malam hari ini, yang ada di tempat ini maupun yang secara online, percayalah kalian adalah orang-orang yang paling bersuka cita. Amen, sebab amen. hari ini juga perkenankan Tuhan dinyatakan. Amen. Hari ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Oleh sebab itu mari bersaksi saudaraku. Tuhan perlengkapi kita semua dengan pedang-pedangnya. Tuhan perlengkapi kita semua dengan kunci-kuncinya. Untuk sungguh-sungguh kita bisa dipakai untuk menjadi berkat. Sungguh-sungguh kita bisa dipakai untuk bersaksi bagi bangsa-bangsa. Dan sungguh-sungguh hidup kita memuliakan nama Tuhan. Hidup kita menggenapi visinya Tuhan. Dan ketika tadi pagi saya berdoa saudaraku. Saya itu berdoa Tuhan, nanti itu saya hanya bersaksi atau ada satu pesan yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan itu bicara gini. Ketika saya berdoa tadi pagi dan bicara dalam Mazmur 81 ayat 10. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Saat ini buka hatimu lebar-lebar, buka imanmu lebar-lebar di hadapan Tuhan. Tuhan akan buat penuh. Amen. Engkau yang sakit hari ini Tuhan buat sembuh. Engkau yang kekurangan Tuhan berkati. Dan kalau Tuhan yang sama, Tuhan yang menolong bangsa Mesir waktu bangsa Israel keluar dari Mesir waktu itu, Tuhan yang sama menolong kita berdua, Tuhan yang sama juga akan menolong Bapak Ibu Amen. Saudara semuanya. Amen. Sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bagi hormat kemuliaannya. Begitu kesaksian dari kami berdua, kiranya semakin hari juga Bapak Ibu Saudara, kami tunggu kesaksiannya, kesaksian yang besar terjadi atas keluarga Allah di tempat ini. Amin. Amen. Terima kasih, Tuhan memberkati.